Waktu semakin berlalu dan tahun cepat banget berganti. Udah masuk tahun 2023 aja. Harusnya di tahun ini bakal banyak HP yang kembali launching dan merebut hati para konsumen. Tapi yang di tangan saya ini adalah HP yang sudah launching sekitar 6 tahun yang lalu. Yaps, ini adalah Oppo F5. Kira-kira bisa apa aja sih di tahun 2023? Yuk simak ulasan reviewnya di sini. Sebelumnya disclaimer dulu kalau untuk unit yang sedang saya review ini adalah unit resmi dan original dari Oppo, bukan barang refurbish. Seperti yang sekarang lagi marak beredar di toko online. Kalau Anda tanya, Bang, kenapa emangnya kalau beli HP refurbish, apakah salah? Jawabannya tentu nggak salah. Namun tentu hal yang tidak akan Anda dapatkan dengan membeli HP refurbish adalah jaminan garansi dan kondisi mesin yang tidak prima seperti unit resmi. Untuk seller mungkin bisa saja kasih garansi beberapa minggu, habis itu lepas tangan. Beda dengan unit resmi yang biasanya dapat klaim garansi sampai 12 bulan. Namun ini memang kasusnya untuk HP baru ya. Seandainya ini resmi dari Oppo pun kemungkinan nggak bakalan bisa klaim garansi. Lah ini udah hampir 6 tahun bro rilisnya. Untuk resiko lain kalau beli unit yang tidak resmi atau refurbish adalah rawan rusak dan cacat. Untuk penjualan dari seller di toko online memang sudah ribuan ya, dengan berbagai review yang beragam dari pembeli. Ada yang merasa puas dan senang, ada yang merasa terbantu dengan HP ini karena budget yang pas-pasan. Namun ada juga yang jengkel, kesal, dan kecewa. Ada yang mengeluh beberapa hari pemakaian sudah ada masalah yang ditemui, seperti layar tidak merespon, sinyal yang hilang, sampai keluhan tidak bisa dicas. Beragam lah. Namun tidak ada salahnya juga jika Anda ingin mencoba membelinya, asalkan Anda siap dengan resiko. Itu aja sih pada intinya. Oke, mari kita bahas HP ini di tahun sekarang. Oppo F5 ini sudah rilis sejak bulan November 2017. Hadir sebagai penerus Oppo F3 saat itu yang hype-nya memang lumayan oke. Datang dengan tagline yang agak berbeda dan agak aneh. HP Oppo F5 ini tidak begitu menggembor-gemborkan kamera selfie-nya. Padahal di dua Oppo seri F generasi sebelumnya memang sangat kental dengan selfie expertnya. Tapi itu masa lalu ya, nggak usah dibahas-bahas, apalagi bahas tentang mantan, udah nggak relevan topiknya. Mari kita berkeliling melihat desain HP ini untuk sekarang. Secara looks memang udah kelihatan jadul banget. Bezelnya di bagian bawah dan atas terasa tebal banget, dan bagian belakang yang terasa udah biasa aja. Untuk covernya sendiri terbuat dari plastik, tapi yang Oppo bilang ini adalah finishingnya finishing metal. Untuk digenggam HP ini masih terasa enak dan ringan. Untuk beratnya sendiri memang hanya 152 gram. Kalian yang masih pada pakai HP ini komenlah di bawah dan kumpul di situ, ceritain keluh kesah selama kalian memakai HP ini bahkan sampai tahun sekarang. Oke, lanjut lagi. Untuk bagian layar, HP ini pakai layar yang berukuran 6 inci dengan resolusi Full HD+, panel IPS, dan sudah diproteksi layar Corning Gorilla Glass 5. Oh ya, sebelumnya untuk device yang sedang saya pegang ini kemungkinan besar pernah ganti LCD sih. Nampak untuk warna gambar yang dihasilkan tidak segonjreng layar biasanya, dan di sini juga ada minus sedikit white spots titik. Ya, untuk performa dan penggunaan sehari-hari terasa masih normal-normal aja sih. Sebenarnya tidak banyak yang ingin saya ceritakan untuk HP lawas dari Oppo ini. Mungkin review ini hanya diperuntukkan untuk Anda bernostalgia. Dan mungkin sarana informasi bagi Anda yang ingin membeli HP ini di tahun sekarang. Untuk performa, HP ini kubilang masih cukup dan mumpuni sampai tahun sekarang. Sekedar pemakaian harian, buka sosmed, HP ini masih bisa banget. Terlebih RAM HP ini memang cukup lega, yaitu RAM 4GB dengan plus internal 32GB. Kalau hanya untuk buka YouTube, scrolling TikTok sampai mata minus, HP ini masih lancar. Buka Instagram masih oke. Dan untuk baterainya juga masih bisa dikompromi lah untuk Anda yang berencana membeli HP ini di tahun sekarang. Oh ya, untuk HP yang sedang saya pegang ini sudah berada di Android 7 Nougat dengan kustomisasi ColorOS 3.2. Untuk update kemungkinan besar udah mentok dan tidak kebagian lagi. Toh Oppo biasanya memang kan paling dapat update 1-2 tahun. Untuk HP-nya yang di kelas menengah, yang flagship sih mungkin lebih dari itu. Jika Anda nanya, Bang, ini masih bisa dipakai main game Mobile Legends nggak atau Free Fire? Jawabannya ya bisa. Ini masih cukup lancar sih, asal memang koneksi internet Anda lancar. Tapi sudah tidak bisa dipungkiri, kadang sering banget sih nemuin frame drop, walaupun nggak begitu parah. Karena performa chipset MediaTek Helio P23 di HP ini dirasa memang hanya sekedar cukup saja.
Oh ya, untuk Oppo F5 series ini yang resmi rilis di Indonesia saat itu ada 3 varian ya. Ada RAM 6 dengan plus internal 64GB, lalu ada RAM 4 dengan plus internal 32GB, dan F5 Youth dengan plus internal 32GB dan RAM 3GB. Untuk harga saat rilis memang menyentuh sampai 5,2 juta untuk varian RAM tertinggi RAM 6 dan 3,9 juta untuk varian RAM 4/32GB. Untuk security-nya, HP ini pakai sensor fingerprint yang sifatnya masih tradisional di bagian belakang, dan ada juga face unlock yang berguna mendeteksi muka imut kita. Dan untuk slot SIM-nya sendiri, ini sudah pakai triple slot, dual SIM plus micro SD yang aman lah dipakai secara berbarengan. Untuk bagian kamera ini memang seharusnya bagus ya, cuman device yang sedang saya pegang ini kurang optimal karena lensanya kemasukan debu. Jadi kualitas jepretannya agak sedikit berkurang. Kamera utamanya beresolusi 16 megapiksel dan kamera selfie-nya beresolusi 20 megapiksel. Untuk hasil kamera dan video Oppo F5 ini teman-teman bisa langsung lihat di slide berikut. Yo, jadi ini adalah hasil kamera belakang dari Oppo F5 di resolusi 1080p. Ini memang agak sedikit buram ya untuk lensa kameranya, mungkin kemasukan debu. Dan untuk stabilisasi ini kayaknya nggak ada. Ini kayak goyang banget sih. Ya mungkin untuk unitnya bisa berbeda, apalagi untuk hasil kameranya, karena memang ini adalah unit bekas. Oke. Untuk videonya sini nggak stabil ya, goyang-goyang sih. Oke. Kesimpulan dari Oppo F5, dengan segala kekurangan dan kelebihan, tentu HP ini masih layak dipakai. Namun apakah masih worth it? Ini tidak bisa saya jawab secara menyeluruh sih, kecuali HP yang kubahas adalah HP yang baru launching. Baru bisa kukasih kesimpulan yang lebih luas. Untuk harga 600 ribuan, tentu HP ini bisa dikatakan masih cukup worth it. Bagi Anda yang memang butuh HP dengan budget yang pas-pasan dan ngepres banget. Namun lagi-lagi saya tidak begitu menyarankan Anda membeli HP refurbished untuk pemakaian jangka panjang. Kecuali memang Anda sudah siap dengan resikonya. Toh walaupun memang kadang beli HP refurbished untung-untungan, kadang dapat yang bagus, kadang dapat yang hancur. Namun jika memang kita hanya punya segitu, ya dapat HP yang hancur, ya kecewanya bisa double banget sih, itu parah banget sih. Saya sih lebih menyarankan jika Anda ingin membeli HP bekas, mending cari di marketplace aja seperti OLX, Facebook Marketplace, dan forum jual beli di daerah ataupun kota Anda. Selain bisa cek unit langsung di tempat, untuk potensi ditipu juga bisa diminimalisir, dan keuntungan lainnya Anda mungkin bisa dapat dengan harga yang lebih murah setelah melalui proses tawar-menawar, dan bisa negosiasi jidat sih. Tapi ingat ya, jangan tawar barang orang sampai 75% dari harga yang dicantumin. Masa harga 2,5 juta ditawar 250 ribu, itu kan ngajak silaturahmi namanya. Kesimpulan lain untuk video kali ini, jika Anda suka dengan bahasan HP lawas yang sudah beberapa tahun launching, tidak ada salahnya Anda mempertimbangkan subscribe channel ini. Karena saya sangat rajin upload review HP yang sudah agak lama rilis di channel ini. Singkat cerita, sekian review Oppo F5 dari KP Gadget kali ini. Like jika Anda suka dengan video ini, dan dislike saja kalau nggak suka. Sampai jumpa di video berikutnya, dan maafkan kata saya yang berlepotan. Thank you.